Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza dengan NIM 2286230024 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Simak sampai selesai ya. Pada materi tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah itu terdapat 3 pembahasan. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai siapakah malaikat itu. Lalu pembahasan kedua adalah nama dan tugas malaikat. Dan pembahasan yang terakhir adalah perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pada pembahasan yang pertama, yakni siapakah malaikat itu. Selain menciptakan manusia, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan makhluk tak kasat mata, yakni malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, malaikat juga merupakan utusan Allah yang bertugas untuk menyampaikan wahyunya kepada para nabi, serta menjalankan berbagai tugas lainnya sesuai dengan kehendak Allah. Sifat-sifat dan perilaku malaikat diantaranya adalah selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat juga dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi pada intinya, malaikat merupakan makhluk yang sangat berbeda dengan manusia dan jin. Malaikat tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia dan jin, sehingga mereka selalu taat pada perintah Allah dan tidak pernah melakukan kesalahan. Malaikat juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan dosa, sehingga mereka selalu melakukan tugas-tugasnya dengan sempurna tanpa cacat. Dalam Islam, malaikat dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia dan dihormati. Oleh karena itu, umat muslim diajarkan untuk selalu mengagungkan malaikat. Umat muslim juga diajarkan untuk selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk meneladani sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh malaikat, seperti kesucian, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa selain malaikat, Allah juga menciptakan jin dan manusia. Lalu, apa perbedaan malaikat, jin, dan manusia? Pertama, dari segi penciptaan. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, lalu jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, malaikat dan jin itu sama-sama makhluk gaib, namun berbeda dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang terlihat atau makhluk yang kasat mata. Yang ketiga, manusia dan jin sama-sama ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah, tapi berbeda dengan malaikat. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, manusia dan jin sama-sama makan dan minum, namun malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang kelima, manusia dan jin sama-sama memiliki pikiran yang berubah-ubah, sedangkan malaikat itu pikirannya tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir, manusia dan jin juga sama-sama memiliki hawa nafsu, sedangkan malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Itulah tadi penjelasan tentang siapakah malaikat itu. Masuk pada pembahasan yang kedua, yakni nama dan tugas malaikat. Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat.
Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangatlah banyak. Namun, pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis, yakni 10 malaikat. Di antaranya ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, malaikat Israfil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rokib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Quds, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, mengatur hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang keempat ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat, saat hari bangkit di padang mahsyar. Yang kelima dan yang keenam ada malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang ketujuh ada malaikat Rokib. Malaikat Rokib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan ada malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan ada malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Itulah tadi penjelasan tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yakni perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu dari 6 rukun iman dalam agama Islam. Beriman kepada malaikat artinya kita percaya bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Dengan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menunjukkan rasa hormat, pengakuan, dan ketaatan kepada ajaran agama Islam yang mengajarkan keberadaan malaikat sebagian dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, malaikat Jibril, yakni dengan cara berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah dan bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, malaikat Mikail, yakni dengan cara berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, malaikat Israil, yakni dengan cara mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Yang keempat, malaikat Israfil, yakni dengan cara selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah di dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang kelima dan keenam, malaikat Munkar dan malaikat Nakir, yakni dengan cara selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan dan diringankan dari siksa kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib, yakni dengan cara selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan. Yang kedelapan, malaikat Atid,
yakni dengan cara menjauhi niat buruk dan menjauhi perilaku tercela. Yang kesembilan, malaikat Malik, yakni dengan cara selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Dan yang terakhir, yakni malaikat Ridwan, yaitu dengan cara selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Itulah tadi penjelasan dari materi tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.